Halo guys, welcome back to my channel, sama gue juga Riz. Jadi video kali ini kita bakal bahas cara belajar nyetir di jalan tol ya guys ya. Oke, buat kalian yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian tonton dari part satunya supaya kalian nggak ketinggalan step-stepnya. Karena gue dari part 1 bahas pengenalan dasar mobil ya guys ya, gimana cara kita menyetir ya. Dari kalian bener-bener nggak ngerti sama sekali mobil ya, dari kita nggak tahu ini komponen-komponen apa aja, sampai itu cara kita maju itu seperti apa, cara kopling, setengah kopling, cara nanjak, dan cara bawa itu seperti apa. Oke, kalian ikutin terus channel ini. Tapi sebelum video ini dimulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu. Karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian ya. Oke guys, dan sebelum kita menyetir ke jalan tol ya guys ya, kita butuh ini ya. Nah, ini tuh adalah Imani ya, Imani atau Ito atau Flash ya guys ya. Cuma bedanya apa, kalau Imani itu dari Mandiri, kalau Flash itu dari BCA. Ya itu bisa kalian kalau punya Imani atau apapun lah itu bisa ya guys ya. Ini kebetulan gue pakainya Imani dari Mandiri. Nah, ini gue belinya udah lama sih, udah beberapa tahun yang lalu ya. Ini custom, ada nama gue juga di sini ya. Tapi kalau misalkan ini bisa kalian dapetin di Indomaret juga banyak ya, di Indomaret, di Alfa, gue lupa lah Indomaret atau Alfa, pokoknya yang kayak gitulah. Kalian cari aja. Terus kalau enggak, kalian bisa beli di Mandirinya langsung juga, mereka jual ya guys ya. Oke, jadi sekalian bisa top up juga di sana ya guys ya. Jadi kita beli itu langsung sekalian sama saldonya ya, jangan beli kosong. Itu gua lupa guys, sekitar berapa dulu, kalau nggak salah sekitar 25.000 sampai 30.000 sih kartunya aja. Jadi kalau misalkan kita beli 125.000 tuh 125.000 rupiah, dapat saldonya 100.000 kalau nggak salah begitu ya guys ya. Ini gua beli online dulu lebih mahal karena custom, tapi ya bebas lah kalian mau beli di mana, yang penting punya ya guys ya. Oke. Dan ini cara isinya guys ya. Ini berhubung HP gue tuh ada NFC-nya guys. Nah, buat kalian yang punya NFC ya, di HP-nya ada fitur NFC. Kalian lihat aja sih di taskbar yang di atas. Kalau ada tulisan NFC ya, itu kalian bisa isi Imani tanpa kalian harus ke Indomaret dan lain-lain ya guys ya. Jadi kita bisa langsung. Nah, ini caranya gimana? Pertama kali kita aktifin dulu NFC-nya ya guys ya. Nah, ini kita masuk ke menu. Oke. Nah, ini pasti ini kan off ya, kita nyalain NFC-nya. Oke. Setelah itu kita on kan. Oke, setelah itu kita masuk ya ke Tokopedia. Ini kalian bisa pakai Tokopedia atau lain-lain, Shopee apapun boleh lah guys ya. Ini gue pakai Tokopedia. Oke. Lalu kita masuk ke top up dan tagihan. Nah, setelah itu kita masuk ke, kita cari yang bawah. Nah, ini guys, isi ulang ya. Isi ulang ini bisa Mandiri, bisa Brizi. Brizi itu dari BRI ya guys ya. Oke. Dan kita kalau BCA itu kan kalau nggak salah tuh tadi tuh Flash ya, Flash. Tapi gua di sini nggak tahu sih, nggak ada Flash. Oke, kita Imani aja ya, karena kan gua pakai Imani. Setelah itu kita masukin nomor kartunya guys ya, yang ada di belakang sini. Oke. Kita masukkan ke sini. Oke, 032 940 3937 38. Oke. Nah, ini setelah itu kita oke. Nah, setelah itu ini sebelumnya kita cek saldo dulu guys ya. Oke, kita cek saldo. Nah, ini caranya si Imani ini tinggal ditempelin aja di belakang HP ya. Kalau NFC itu kan berada di belakang HP. Oke. Nah, setelah itu kita tunggu ya. Setelah itu kita tunggu. Kartu ini belum didukung. Sebentar ya guys ya. Oke, kita kayaknya nomornya salah guys. 6032984039374438. Benar. Kita cek lagi ya guys ya. Oke. Kita tempelkan. Nah, ini guys, oke. Dia udah muncul. Nomor kartunya sekian, saldonya 129.675 ya guys ya. Oke, setelah itu kita top up sekarang guys ya. Oke, top up kita cari ya, kita yang 50.000 aja guys ya, karena tadi saldonya masih cukup. Oke, setelah itu lanjut. Oke, kita tunggu. Nah, ini pastikan nomor kartu benar dan update saldo lewat aplikasi Tokopedia ya guys ya. Jadi kalau misalkan, nah ini ada nih HP ber-NFC ya, atau gerai ATM atau bank mandiri terdekat. Jadi kalau misalkan kita mau isi, kita kan tap di sini, nanti setelahnya kita harus tap lagi di sini ya guys ya. Oke. Nah, setelah itu kita ini ada biaya adminnya 1.500 rupiah. Setelah itu kita tinggal pilih metode pembayaran ya guys ya. Setelah itu kita tunggu. Nah, ini bisa pakai OVO, bisa juga gue biasa sih nggak pakai OVO ya, gue pakai virtual account. Ini mana? Virtual account guys.
Jadi via BCA, oke, lalu setelah itu bayar. Nah, setelah itu tinggal, nah ini guys, oke, ini tinggal disalin ke M-Banking ya guys ya. Kita isi M-Banking, setelah itu kita kalau udah nanti setelah gua pembayaran, kita langsung update saldo, tinggal tempelin aja di belakang. Oke guys, ini gua udah isi. Nah, ini gua sedia di dompet ya guys ya, karena kan gua juga di mobil ada satu lagi guys. Jadi kalau misalkan kita bepergian pas nggak bawa mobil, kita tuh bisa ada cadangan, karena kan kita kalau misalkan nggak pakai mobil aja, pakai motor pun kalau misalkan kita kayak ke mall gitu butuh bayarnya tuh pakai e-money guys, ya itu atau e-money dan kayak gitu lah ya guys ya sebagainya. Jadi kalau misalkan menurut gue sih ya, kalau misalkan kalian ada lebih dari satu sih lebih baik ya disimpan di dompet. Oke, jadi kita pakai dulu karena ini masih ada saldonya guys, yang satu lagi belum habis. Kalau misalkan udah habis baru kita pakai yang satunya. Oke, kita akan belajar nyetir di tol ya guys ya. Nah, ini gua oh ya guys, gua nggak siut kaki karena kalau buat di tol ini nggak susah ya guys ya. Maksudnya kayak kita tuh nyetir di tol tuh, kalau kita udah biasa di jalan raya itu kan koplingnya udah buka tutup. Jadi kalau misalnya di tol tuh kita tuh bukan nggak pakai koplingnya, tapi injak koplingnya tuh saat kita pindah gigi aja gitu guys. Jadi kalau untuk koplingnya tuh, masalah kopling itu gampang. Jadi kita tinggal latihan ke fokus ke jalan aja. Oke, nah ini kita mau masuk gerbang tol Paster ya guys ya. Ini gua di Bandung ya guys ya. Ini masuk gerbang tol Paster. Ini biasa yang kalau misalkan orang-orang Jakarta tuh keluar masuk Bandung lewat Paster. Nah, ini kalau begitu masuk ke jalan tol ini kan biasa dibagi 2 atau 3 ya guys ya. Nah, ini di depan ya guys. Nah, ini ada kiri ada kanan ya guys ya. Nah, ini kita kalau misalkan untuk pemula kita pakai di kiri dulu guys ya. Oke, kita ambil jalur kiri supaya nggak ini ya guys ya. Kalau buat pemula kan kalian yang baru belajar itu baru masuk ke tol, kita pakai di jalur kiri dulu aja ya. Nanti kalau misalkan udah terbiasa baru pakai jalur kanan. Nah, kalau misalkan di tol itu pasti ada ini guys, dia ada maksimum dan minimum kecepatan ya guys ya. Ini maksimum 80 km per jam, minimal itu 60 km per jam. Itu untuk di jalur kiri ya guys ya. Sebenarnya aturan itu berlaku untuk kita kalau berkendara di jalan tol ya, baik di jalur kiri maupun di jalur kanan. Tapi kalau buat kalian yang udah biasa ya, buat kalian yang udah biasa bawa di tol tuh, kalian pasti tahu kalau misalkan jalur kanan tuh pasti di atas cepek 100 ya guys ya. Jadi nih kayak gue aja sekarang ini posisinya tuh 80 km guys. Ini posisinya di kiri ya. Dan ini kan ada mobil ya. Kita kalau misalkan mau nyalip ya guys ya, kita bukan nyalip ya guys ya, kita mau nyusul. Oke, kita pasang sen kanan. Setelah itu kita lihat kanan ya. Ini spion begitu kosong ya guys ya. Jadi begitu kosong. Nah, ini masih ada mobil guys. Oke, jadi kita boleh di situ ya ke bagian spion. Nah, ini begitu kosong ya guys ya. Ini kosong. Kita langsung ambil ke kanan. Oke. Nah, kita berada di kanan. Kita kalau misalkan udah berpindah ke kanan, ini jalurnya harus lebih cepat ya kecepatannya guys dibanding kiri ya. Dan kalau di tol tuh kita bermain di gigi 4 kalau nggak 5 ya, tapi kebanyakan sih kita gigi 5 ya, kecuali kalau misalkan ada tanjakan atau ada jalannya itu agak sedikit macet ya, itu agak sedikit padat ya guys. Kalau di tol itu tuh kita turun ke gigi 3. Oh iya guys, sorry ini tuh agak berisik ya karena gue tuh pakai velg racing. Jadi kalau udah di atas 100 itu pasti agak berisik, ke kabin tuh kurang nyaman, sorry ya guys ya. Nah, ini kita kalau misalkan di kiri itu ya, ini kan jalan tuh ada kiri ada kanan ya guys ya. Di kiri itu kebanyakan mobil-mobil besar guys, kayak model truk, bus ya, kendaraan-kendaraan besar ya, itu kendaraan proyek itu mereka di jalurnya di jalur kiri ya. Dan yang paling kiri itu adalah bahu jalan guys. Jadi itu bahu jalan tuh nggak boleh kita pakai ya kalau misalkan kita berkendara. Bahu jalan itu kalau misalkan kita ada misalkan mogok, ban kempes atau segala macam ya guys ya, kita ada kendala, kita baru ke lajur kiri ya. Nah, di sini tuh ada pelang guys. Jadi kalau misalkan kita di tol tuh pasti ada
yang hijau dan yang biru. Kalau yang biru itu jaraknya tuh masih jauh guys, ya jaraknya itu masih jauh ke pintu tolnya. Sedangkan kalau misalkan yang hijau itu udah mau keluar ke pintu tolnya ya, kayak tadi kan ke Baros ya, keluar ke Baros itu ke arah Cimahi atau Dwi Gajah. Oke, ini kalau ada 3 kayak gini kita pastikan yang ada tanda panah hijau ya guys ya, supaya kita bisa masuk. Kalau misalnya merah itu yang tanda silang itu kita jangan masuk ke situ, nanti kita nggak bisa ngetap gitu guys. Biasanya si itunya mati, si gate tolnya itu ya. Jadi kita antri aja di sini. Setelah itu kita pastikan ya guys ya, pepetin ke kanan. Nah ini boleh di shoot ke kanan kira-kira segini guys ya. Nah oke, kira-kira sedikit. Setelah itu kita tinggal di tap aja guys. Ini yang tadi kita bawa ya, tinggal di tap aja. Nah nanti muncul di situ guys. Oke, di situ muncul kita masuk dari gate faster. Itu saldonya 157.400. Itu kalian bisa cek saldo di situ ya guys ya. Tapi pastikan sih kalau misalkan kita berkendara itu sebelum masuk ke tol tuh kita tuh si tolnya aman guys, supaya kita nggak ribet ya. Karena kalau misalkan kita masuk ke tol terus si tolnya itu tol kita itu habis, nanti kita pas keluar tuh harus ambil yang paling kiri ya, kita harus bayar tunai, kan ribet ya guys ya. Oke, nah ini kita lihat guys, ini kan gua kan mau ke arah mau keluar gate Muhammad Toha, jadi gua ambil ke arah kiri. Ini gampang guys. Nah kalau kita berkendara di tol ya, itu kan ada pelangnya besar ya guys, yang warna hijau dan tulisan putih, itu gampang banget. Kalau kita lurus itu kita ke Padalarang ya, itu gate cuman gate Padalarang aja, terus lanjutnya ke Purwakarta, Cikampek, Jakarta ya. Nah ini kita ke kiri ya, ke kota ini. Kalau misalkan kita dari Pasar itu ke kota ya. Jadi kalau misalkan gampangnya gini ya guys ya, buat kalian yang orang-orang Bandung ya guys ya, atau kalian yang mau mempelajari gate tolnya di Bandung, itu tuh kita tuh paling ujung tuh Padalarang guys ya. Paling ujung tuh Padalarang, lalu kedua tuh Pasteur ya. Pasteur dan Baros itu tuh dua pintu tol, tapi mereka tuh deketan ya. Pintu tol Pasteur dan pintu tol Cimahi ya, Baros. Nah setelah itu kalau misalkan kita maju lagi, itu tuh kita masuk ke kota. Ke kota itu adalah pintu tol yang pertama itu Pasco itu Purbalenyi ya. Purbalenyi itu kalau nggak salah yang Pasco itu kita keluar Pasir Koja. Nah setelahnya itu baru Kopo ya, Kopo ke arah yang Kopo. Terus kalau misalkan Kopo dilanjutin ke sana lagi ada Soreang, ada TKI ya, itu TKI itu Soroja, maksudnya tol Soroja. Terus nah setelahnya dari Pasco itu tuh Muhammad Toha ya, itu nyusulin jalan guys. Jadi gampangnya itu kalau misalkan kita udah tahu petanya Bandung, itu tuh gampang. Jadi kalau misalkan di tol tuh kita nggak usah ngeliat si pelang-pelang itu, kita udah tahu. Oh setelah ini tuh pasti setelah Pasco itu udah pasti setelah Pasco Muhammad Toha, setelah Muhammad Toha baru Buah Batu, setelah Buah Batu baru Cileunyi. Nah itu kan sama dengan rute jalan ya guys ya. Jadi kita kalau misalkan orang-orang Bandung tuh gampang guys, seperti itu ya. Kalau misalkan kita mau menyetir di jalan tol. Dan ini kita mau ngedulu nih guys ya. Ini kan kita di jalur kiri ya. Kita lihat dulu kanan kosong ya, pakai sen. Nah setelah mobil lewat kita baru salip. Oke, kita berada di jalur tengah ya guys ya. Ini sekarang kita berada di jalur tengah. Nah ini kecepatan sekitar 90 sampai 100 ya guys. Nanti kalian kalau misalkan udah terbiasa ya, kalian bakal tahu lah ya, maksudnya emang batas maksimal itu 80, tapi kalau misalkan udah di tengah itu pasti sekitar 100, dan kalau misalkan yang di kanan itu pasti di atas 100. Oke, nah ini kita karena agak padat ya, kita ambil ke kanan aja guys. Oke, kita pakai sen kanan ya. Lalu kita turun gigi ya, kita pakai gigi 3 supaya ada power ya guys ya. Oke, kita maju aja ya, kita di kanan nih. Nah hindari zigzag ya guys ya. Kalau misalkan kita sebisa mungkin, kalau misalkan di tol itu zigzag tuh membahayakan ya guys ya. Kayak zigzag tuh kita dari kanan ke kiri ya guys. Ya kalau misalkan untuk pemula lebih baik jangan ya guys ya. Jadi kita berkendara tuh aman. Oke. Nah
ke kiri itu tuh ke Soroja, ke Kopo ya guys ya. Jadi gampang lah kalau misalkan kita walaupun kita belum tahu ya, belum awam tentang peta-peta gitu ya, kita tinggal lihat aja gitu kita mau keluar kemana gitu guys ya. Kita mau keluar kemana, kita mau ke Bandung misalkan, mau ke Soroja atau ke Pasco, itu tinggal ikutin aja sih pelangnya. Oke, kalau nah ini kan jalan dibagi 3 ya guys ya. Nah kita ini fokusnya di kalau misalkan ke kiri itu mau keluar ke gate sana ya. Kalau misalkan kita di tengah, ini tuh untuk jalur agak cepat. Dan kalau misalkan yang kanan itu untuk mendahului ya guys ya. Oke, jadi kita konstan aja ya. Kita kalau misalkan masih, kalian buat para pemula kalau misalkan baru belajar ya, kita di kiri aja supaya aman ya guys ya. Supaya, karena kan kalau di kiri itu kecepatannya pasti pelan ya guys ya. Jadi itu untuk para pemula itu aman gitu guys. Oke, kita ke tengah ya guys ya. Nah kita lihat kosong, lalu kita ke tengah, kita masuk gigi 5. Oke, nah kalau misalkan, nah ini yang di video gua sebelumnya ya, gua pernah bahas tentang pilar C ya guys ya. Nah pilar C itu apa? Gini guys, oke, simpelnya kita tuh kalau misalnya berkendara di jalan tol ya, kita tuh nggak hanya mengandalkan spion kiri dan spion kanan aja, tapi kita tuh harus ngelihat spion tengah. Karena apa? Karena gini guys ya, kalau misalkan kita ngelihat spion kiri itu tuh hanya untuk posisi belakang mobil kiri kita aja. Oke, nah kalau misalkan yang kanan itu posisi belakang mobil kita aja. Nah kalau misalkan yang, nah ya guys ya, kita nyalip dulu. Oke, kita ambil jalur kanan. Nah kalau yang kanan itu untuk ngelihat kita ke belakang ya guys ya. Nah kalau misalnya yang tengah ini untuk ngelihat secara luas ya guys ya, kita tuh di belakang kita tuh ada mobil atau enggak ya guys ya. Karena kan kalau misalkan kita cuma ngelihat ngandelin spion kiri dan spion kanan tuh, di belakang kita tuh nggak bisa ngelihat di belakang kita tuh ada mobil atau enggak. Nah jadi kita tuh sebelum berbelok kita tuh lihat dulu spion kiri, setelah itu kita lihat spion tengah, baru udah kosong baru kita belok. Begitu guys caranya guys ya. Nah dan ada yang disebut pilar C, itu tuh dimana titik buta ya guys ya. Nah ini gue contohkan saat kita berada di tengah ya guys ya. Nah kita ke tengah dulu ya. Nah saat kita melihat pandangan ya ke depan ya guys ya. Oke, kita ngelihat ke spion. Ini kan ada mobil Kalia ya guys ya. Oke, sebentar, kita harus cari posisi yang kosong dulu guys ya, supaya gampang ini, karena gue mau nunjukin kalau titik buta mobil tuh ada di mana ya. Nah ini guys, oke, ini bisa di sini. Nah di sini kan ada sebentar. Nah ini ada Mercy ya guys ya, ini ada Mercy, dan kita lihat di kanan ya, di sini. Jadi begini guys, kalau di spion tengah ini ada kendaraan di belakang ya guys ya. Oke, di sini ada kendaraan di belakang, dan kita lihat di sini ada ya. Jadi dia pertama tuh pasti muncul di spion belakang dulu. Setelah itu dia muncul di spion kanan ya. Setelah dia muncul di spion kanan, dia tuh saat mobil berada di sini ya guys ya, dia bakal hilang dari pandangan kita ya. Jadi di spion tengah nggak ada, di spion kanan nggak ada, dan itu yang sangat berbahaya ya guys ya. Kalian para pemula harus tahu hal itu ya guys ya. Jadi sebelum kita menyalip ya, kita pastikan di sini ada. Oke, nah ini kita lihat ya, si Alphard ini di sini ada, lalu di sini ada, dan di sini hilang guys. Oke, jadi kalau kita sebelum belok tuh harus benar-benar diperhatikan ya guys ya. Nanti kalau misalkan kalian udah terbiasa itu bakal tahu lah ya, itu pakai feeling. Cuman kalau misalkan buat kalian pemula itu, kalian nanti nggak bakal kayak tiba-tiba begitu kalian ambil ke kanan atau ambil ke kiri, tiba-tiba ada mobil, padahal kalian udah ngecek di si spion itu nggak ada mobil guys. Nah itu yang harus kalian perhatikan ya guys, itu bahaya guys. Oke, nah ini kita berada di kanan nih, kita lurus aja ya, karena kan di tengah itu agak padat guys. Oke, kita mau keluar ke gate Muhammad Toha. Nah itu kan ada Muhammad Toha, ada Banjangan 1 km lagi kita keluar pintu tol ya guys ya. Nah Banjangan itu apa? Kalau misalkan kita tuh pintu tol misalkan pintu tol Muhammad Toha, nah di bawahnya tuh suka ada Banjangan atau apa dan lain-lain ke bawah itu ya. Itu
itu tuh untuk nunjukin kalau misalkan kita tuh mau ke arah sana ya. Jadi kita misalkan mau ke Banjaran, kita keluar gate-nya itu ke Muhammad Toha begitu guys ya. Jadi ini kita ke tengah dulu ya, kita lihat kosong spion, lalu kita ke tengah. Oke, lalu kosong kita ke kiri ya guys ya, itu guys. Oke, jadi jangan langsung main nyabat-nyabat ya, kita ikutin aja. Nah ini kita keluar ke kiri ya, Muhammad Toha Banjaran. Kalau misalkan salah pintu tol, kita nggak keluar gini, kita kebablasan gitu guys ya, itu nanti keluar di Buah Batu ya. Kita bisa keluar di pintu tol terdekat ya, tapi nanti ya muter, karena kan harusnya kita keluar di Muhammad Toha, jadi kita keluar di Buah Batu gitu guys. Oke, dan kita lihat nih posisi si kita tuh kalau misalkan jalan ya di kiri ya guys ya. Lalu kalau misalkan kita di kanan guys. Oke, di kanan ya. Kalau misalkan jalan jangan di tengah-tengah sini guys. Oke, jangan di tengah-tengah sini, jangan nginjak garis. Ini berbahaya guys ya, ngagokin pengendara lain tuh bahaya ya, ngebahayain diri sendiri dan ngebahayain orang lain ya guys ya. Jadi kalian kalau di kiri, mau di kanan. Oke, nah sesuaikan aja dengan kecepatan kemampuan kita ya. Nanti juga seiring berjalannya waktu, saat kita bawa mobil tuh nanti kita bakal ngerasain kok ya, kita tuh kemampuan kita segimana. Oke, nah ini kita lihat ya, kita yang ini kan banyak ya, kita nggak usah ambil yang ujung karena kan yang itu kan untuk truk, bus dan kendaraan besar ya. Kita ambil yang sini, pepetin ya guys ya, tapi jangan sampai nabrak, karena nanti kita tempelin. Kalau misalkan terlalu mepet nanti gas seruk, sayang ya guys ya mobil kita ya. Nah itu dari Pasco dari Pasco ke Muhammad Toha itu 5.000 ya guys ya. Oke, kita lurus. Nah ini kan udah keluar tol ya guys ya, kita lewat jalan biasa lagi. Nah gitu ya guys ya, cara berkendara di tol yang nggak susah guys. Oke, buat para pemula, kalian kalau misalkan baru mau belajar ke tol ya, di kiri dulu aja. Oke, di kiri dulu. Lalu kalian kalau misalkan koplingnya udah lancar, terus kalian udah bisa ngepas jalan, itu kalian begitu bawa ke tol tuh udah enak guys, udah enak banget ya. Udah karena tol tuh ya jalan bebas hambatan ya guys ya. Jadi kita tinggal jaga kecepatan aja guys, jangan terlalu cepat ya, tapi jangan terlalu lambat juga ya guys ya. Jangan di bawah 60 juga ya, nanti diklaksonin orang, jadi ngagukin orang gitu guys. Oke, nggak susah kok, gampang ya guys ya, menyetir itu gampang ya. Gue udah bahas dari part 1 ya, dari kalian buka koplingnya kapan ya, terus dari part 1 gue bahas tuh guys, dari pengenalan mobil, kalian dari nggak ngerti apa-apa tuh gue udah bahas ya, dari komponen-komponen yang ada di mobil tuh apa aja. Lalu di part 2 nya gue tuh bahas kapan sih kita buka kopling dan gimana sih cara berbelok, dan gue udah bahas cara ditanjakan, cara berjalan di jalan sempit ya. Tinggal kalian cek aja video-videonya. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung komen aja di bawah ya guys ya. Kalian kalau misalkan ada masukan juga langsung komen aja di bawah. Dan kalau misalkan gue ada salah kata, gue minta maaf. Dan sampai video selanjutnya ya guys ya. Jangan lupa like dan subscribe, karena dengan kalian subscribe, kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga share ke teman-teman kalian ya guys. Oke, see you in the video, bye bye.